Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil khalaqal mawjudati min dzikrillah bidan wa ja'alahu dalilan daniyati dalam nasiri ilal ma'ad wa anjalahu kitabahu wa arsalahu sayyidul ibad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi atbaihi salatan jakiyatan bila nafad amma ba'du. Yang saya hormati Hadimul Qur'an dan kalian sekalian Indonesia, yakni Abi Abdan Said Al-Bantani dan Umi Abdan Said Al-Bantani beserta keluarganya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidupnya, ilmunya, rezekinya, dan istiqomahkan di jalan dakwah beserta keluarganya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para santri ikhwan dan santri akhwat yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan dijabah segala hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Niteni Putri, santri Pondok Pesantren Valencia Banten Indonesia. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan kitab An-Nawadir karangan Syekh Syahabuddin Al-Qalbi yang berjudul Sabar dalam Taat. Seorang salih mengisahkan, suatu saat aku sedang bertawaf di Baitullah. Tanpa sengaja aku melihat seseorang sedang bersujud. Apa yang engkau lakukan Tuhan? Tentang urusan hambamu yang terhalang ini, ucapnya. Tatkala melewatinya, aku mendengarnya berkata demikian setelah aku selesai tawaf dan dia juga selesai sujud. Aku bertanya perihal itu kepadanya. Ketahuilah, beberapa waktu lalu aku berada di kota Romawi hendak mengubah benteng mereka. Sang panglima mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. Bersama mereka, ia keluar ke negeri Romawi. Lalu sang panglima memilih 10 penunggang kuda. Pengintai mendekati padang sahara yang berkapus. Di sana, kami melihat sekitar 60 orang kafir. Kemudian, kami melihat burung lain. Sama saja, biasanya kami juga melihat pasukan kafir sebanyak 600 orang. Maka, kami kembali kepada sang panglima. Mereka tahu keadaan burung itu. Ia memutuskan mengirim beberapa pasukan untuk dua kumpulan pasukan kafir tersebut. Namun, ternyata mereka menahan pasukan muslim semuanya. Dalam situasi seperti ini, sang panglima berkata, "Kalian pasukan yang diberkahi, keluarkanlah seorang pengintai setiap malam hari." Kami pun keluar memenuhi instruksi sang panglima hingga berada di antara 1000 pasukan penunggang kuda. Mereka yang mengetahui keberadaan kami langsung menahan dan membawa kami kepada Raja Romawi. Raja memerintahkan pasukan pengawal memenjarakan kami di sana. Sementara itu, pada saat yang sama, Raja mendengar berita bahwa orang-orang Islam membunuh tahanan mereka. Padahal salah seorang dari mereka adalah anak paman Raja Romawi itu. Seketika Raja sedih, lalu melampiaskan kesedihannya dengan menurunkan perintah pembunuhan terhadap kami. Mereka pun menutup mata kami. Hanya saja, penasehat kerajaan menyampaikan suatu keberatan bahwa penutupan mata justru meringankan eksekusi ini. Dia meminta Raja membuka tutup mata hingga kami bisa melihat siksa yang ditimpakan kepada orang lain. Dan ini lebih memberatkan. Usul ini diterima oleh Raja. Penutup mata pun
dilepaskan. Aku melihat jelas penasihat raja memakai sudra bermahkota emas. Dulu ia seorang muslim yang tinggal bersama kami. Ia murtad dan pergi ke negara orang kafir. Aku tidak kuasa berbicara murtad dan pergi ke negara orang kafir. Aku menengok ke arah atas melihat 10 selir yang membawa tampaknya besar dan dalam. Di atasnya terdapat 10 pintu penganga dari arah langit. Si Al-Ghazal bersiap-siap membunuh kami satu persatu. Tatkala salah satu dari kami dibunuh, selir raja turun dari tempatnya mengambil ruh teman kami ini, lalu menutupnya ke dalam tempayan dan meletakkannya di atas talam. Kemudian si elir membawa naik ruh tersebut dari salah satu pintu yang ada. Sementara itu, aku berada pada giliran terakhir dari eksekusi ini. Ketika si Al-Ghazal hendak membunuhku, penasehat kerajaan berkata, "Wahai raja, apabila engkau membunuh mereka semua, siapa yang akan memberitahukan kabar kematian mereka kepada orang-orang Islam lain?" Lalu raja merespon sanggahan penasehat, "Tinggalkan orang ini agar memberitahukan perintah terbunuhnya kawan-kawan mereka di sini." Tegas raja. Mereka membiarkan aku dari pembunuhan. Kemudian seorang selir berpaling dariku dan berkata, "Nasib buruk, nasib buruk. Oleh sebab itu, aku memohon dengan sungguh-sungguh di sini. Wahai Tuhan, apa yang Engkau lakukan tentang nasib buruk ini?" Tanyaku. "Jawablah berputus asa. Keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besarnya," tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya insan yang dhaif. Undur maqala wa la taqdur maqala wa du'a ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.